Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, guna untuk belajar bersama, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga keberadaan kita di tempat ini adalah merupakan salah satu di antara kemuliaan untuk kita semuanya. Kita berada di tempat lingkungan yang penuh dengan keberkahan insya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita datang ke tempat ini, bukan hanya urusan dunia yang kita dapati, tetapi juga urusan akhirat, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat juga kita dapati pula. Maka ini merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka sepantasnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan, salah satunya adalah dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengisi waktu-waktu kita untuk hal-hal yang positif. Mengisi waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Ada unsur nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga waktu yang telah Allah berikan kepada kita itu waktu yang memang betul-betul bisa dimanfaatkan, karena segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada hambanya itu pasti akan ditanyakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam
semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian di pagi hari ini, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sikap seorang mukmin di saat sulit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita semuanya di dunia pasti tidak selamanya bahagia, tidak selamanya senang. Ada kalanya seseorang itu mendapatkan kesenangan, dan juga terkadang dia mendapatkan kesulitan atau kesusahan. Begitu juga terkadang seseorang itu mendapatkan sehat dan juga sakit. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Maka bagaimana seorang muslim, seorang mukmin ketika mendapati masa-masa yang sulit? Maka ini yang perlu kita ketahui, dan insya Allah semuanya manusia fitrahnya itu tidak menolak kalau memang kondisinya adalah senang, bahagia. Itu semuanya siap untuk menerimanya, siap untuk menerima takdir baik, senang, bahagia. Itu pasti semuanya suka dan sudah siap. Tapi terkadang banyak orang yang kurang siap atau mungkin tidak mau kalau seandainya dia ditimpa suatu kesusahan, ditimpa suatu kesulitan. Maka perlu diperhatikan jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang, susah, kemudian bahagia, sakit, sehat, itu semuanya adalah hal-hal yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang sudah menjadi sunnatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami nudawiluha, kami gantikan di antara manusia. Terkadang bahagia, terkadang sedih, terkadang sehat, terkadang sakit, terkadang ini, terkadang itu, dan seterusnya. Maka bagaimana kalau seandainya seorang hamba, seorang muslim ditimpa suatu kesulitan, baik kesulitan dalam ekonominya ataupun kesulitan dalam kesehatannya ataupun kesulitan-kesulitan yang lainnya? Apa yang harus dia lakukan jika mendapati kesulitan dalam hidupnya? Sikap apa yang dia harus tempuh apabila dia mendapati kesulitan pada dirinya, pada keluarganya, ataupun yang semisalnya? Maka jika seorang hamba itu mendapati kesulitan, bagaimana cara menghadapi kesulitan tersebut? Maka yang pertama adalah hadapi kesulitan itu dengan penuh kesabaran. Yang pertama adalah sikap seorang muslim ketika mendapati di masa sulit. Maka yang pertama yang harus dia lakukan adalah harus bersabar. Sikapi kesulitan itu dengan penuh kesabaran dan bersabar bahwasanya segalanya itu adalah merupakan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada diri seorang hamba, pada diri setiap insan manusia yang hidup. Banyak sekali
dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat sabar atas kesulitan tersebut. Yang harus kita pahami di sini adalah apa itu sabar. Sabar adalah habsun nafsi. Sabar itu adalah menahan diri dari sesuatu dirinya dan dari hal yang lainnya. Itu adalah sabar. Menahan diri agar kita selalu bersabar untuk tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat, agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa suatu kesusahan ataupun kesulitan. Dan juga bersabar dari hal yang menimpa kita. Jadi bersabar menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar atau melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersabar dari perkara yang menimpa diri kita, menimpa diri seorang muslim. Itu adalah bersabar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan tambahlah sabarnya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita pada firman-Nya, isbiru, bersabarlah kalian. Maksudnya di sini adalah bersabar atas apa yang telah menimpa diri kalian, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba ditimpa kesusahan, ketika seorang hamba ditimpa kesulitan. Wasabiru, dan bersabarlah atas kesulitan tersebut, dan bersabarlah atas kesusahan tersebut yang menimpa dirinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersabar atas kesulitan tersebut. Oleh karena itu, sabar ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala sampai dia melaksanakan ketaatan tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu sholat, maka dia juga harus bersabar. Ketika seorang hamba itu berpuasa, maka dia juga harus bersabar. Ketika seorang hamba itu melakukan segala macam jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus bersabar sampai dia melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sabar an maharimillah, bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, sehingga dia mampu untuk meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar atas keharaman-keharaman tersebut, dia sabar atas kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sehingga dia mampu dan bisa untuk meninggalkannya, sehingga dia mampu dan bisa untuk tidak mengerjakan keharaman-keharaman dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bersabar ala aqdarillahi, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa seorang hamba, baik itu takdir yang baik dan terutama takdir yang buruk. Seorang hamba yang tidak suka, seorang hamba yang tidak menyukai, seorang hamba yang tidak suka dengan hal tersebut yang menimpa ketika menimpa dirinya, entah itu kesusahan dalam usahanya, entah itu kesulitan dalam hidupnya, entah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan dalam rumah tangganya, entah itu dalam
ketika dia sakitnya ataupun yang lainnya, maka kita harus bersabar atas itu semuanya, karena itu adalah merupakan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kaum muslimin jami'in rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang yang bersabar tidak lain tidak bukan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita, yang hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadukan permasalahannya atas dirinya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, saya ini punya penyakit ayan, punya penyakit epilepsi, sehingga kalau penyakit saya ini kambuh, saya itu sampai tidak sadarkan diri dan sampai auratku terbuka. Maka doakanlah kepadaku atas kesembuhan penyakit tersebut." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika engkau bersabar, maka bagimu adalah surga. Jika aku berkehendak, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Anda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada seorang wanita tadi dengan dua pilihan atas penyakit, kesusahan, kesulitan yang dia hadapi. Jika kamu bersabar dengan penyakitmu, maka bagimu surga. Jika aku berkehendak, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu menyembuhkan penyakitmu. Apa yang dipilih oleh wanita tadi? Maka yang dipilih wanita tadi, kalau begitu saya akan bersabar dengan penyakit yang saya derita, tapi doakan apabila penyakit saya itu kambuh, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga auratku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah sikap wanita hitam. Dia merupakan salah satu di antara penduduk surga yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan tentang wanita ini, maka dia adalah termasuk salah satu di antara penghuni surga karena sikap yang dia lakukan terhadap penyakit yang dia derita. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kiat kita ini agar bisa bersabar ketika kita menghadapi masa sulit? Langkah-langkah apa saja agar kita selalu bersabar atas masalah hidup yang dia hadapi? Maka yang pertama adalah melihat kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik untuk hambanya, untuk kita. Kita harus melihat pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang telah Allah tentukan kepada diri seorang hamba, maka itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun." Sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat menakjubkan segala suatu urusan bagi seorang mukmin. Fa inna amrahu kullahu khairun, maka semua urusannya seorang mukmin itu adalah baik. Wa laisa dzalika illa lil mu'minin, maka tidaklah ada hal yang semacam itu melainkan hanya ada pada diri seorang mukmin. Maka Nabi mengatakan, in asabathu sarra'u syakara, apabila
seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemudahan apa yang dia inginkan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, maka syukurnya dia atas kenikmatan, atas kesenangan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan baik baginya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas dia menyombongkan diri, tetapi dia ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, maka syukurnya dia atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia ditimpa kesulitan, dia ditimpa sakit misalnya, maka dia sabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka sabarnya dia itu adalah baik bagi dirinya. Maka sesuatu yang telah Allah pilih kepada hambanya itu adalah merupakan kebaikan, adalah merupakan kebaikan. Mungkin di mata kita, kita tidak suka dengan kesulitan itu, kita tidak senang dengan kesusahan itu, tapi itu adalah merupakan ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba, bagi setiap orang yang bernyawa akan mendapatkan, pasti akan mendapat itu semuanya, tetapi dia mensikapi dengan penuh kesabaran, penuh dengan sabar. Maka semua apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, maka itu adalah merupakan baik baginya, baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kiat kita agar selalu bersabar di atas kesulitan adalah mengingat bahwa dengan adanya musibah atau adanya kesulitan, kesusahan akan menghapus dosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan seorang hamba kesusahan, kesulitan dalam hidupnya, lalu dia bersabar, maka ingat, kesabaran seorang hamba itu adalah merupakan salah satu di antara penghapus dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atuhu." Ma yazalu al bala'u, senantiasa kesusahan itu, kesulitan itu, musibah itu pasti akan menimpa bil mu'mini wal mu'minati, menimpa kepada seorang mukmin laki-laki dan menimpa kepada seorang mukmin wanita. Fi nafsihi, menimpa pada dirinya, kesusahan itu terkadang menimpa pada dirinya, dirinya merasa sakit, dirinya merasa lelah, dirinya merasa kesulitan. Wa waladihi, atau dia diuji, cobaan itu menimpa kepada anaknya, anaknya meninggal dunia misalnya, atau anaknya sakit misalnya, atau anaknya ya terkena satu kesusahan atau kesulitan misalnya. Wa malihi, atau menimpa hartanya, ekonominya mungkin sedang sulit, usahanya sedang pailit misalnya, maka hatta yalqallah, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'atuhu, yang tidak ada kesalahan baginya, yang tidak ada dosa baginya, atas kesabaran, atas musibah yang dia lakukan, yang dia timpa pada dirinya, dan dia bersabar atas musibah tersebut, atas kesulitan tersebut, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kita memandang musibah, kesulitan
yang ditimpakan pada dirinya itu lebih ringan, itu lebih mudah dibandingkan musibah, kesulitan yang menimpa saudara kita yang lainnya. Maka kita harus memandang ke sana. Kiat kita agar selalu bersabar atas kesulitan tersebut, maka kita harus memandang pada diri kita bahwasannya musibah, kesulitan, kesusahan, kesedihan yang menimpa diri seorang hamba, menimpa kita, itu mungkin masih ringan, itu masih mungkin masih kecil, masih ringan dibandingkan kesulitan, kesusahan yang menimpa orang lain. Maka dengan itu maka kita akan selalu bersabar, kita akan meningkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, hendaknya melihat pada akibat dari kesulitan tersebut. Hendaknya seorang hamba ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, maka hendaknya dia memandang, melihat kesusahan, akibat kesulitan yang yang menimpa dirinya, akibat kesusahan yang menimpa dirinya, sehingga dengan hal itu dia akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada hambanya agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermacam-macam. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan pada diri seorang hamba kesusahan. Allah menimpakan kepada seorang hamba itu musibah agar dia selalu ingat, agar dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini seorang hamba itu lalai, mungkin selama ini kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin selama ini kita ghaflah, hati kita sibuk dengan urusan dunia, ibadah hanya sekedar dilakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah ditinggalkan karena beranggapan itu sunnah. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya dengan ditimpakan musibah, ditimpakan kesulitan kepada dirinya, supaya apa? Supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tujuan agar kita selalu bersabar atas kesulitan, musibah yang ditimpakan kepada diri seorang hamba. Kaum muslimin jami'an rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim, seorang mukmin ketika mendapati di masa-masa sulit adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha untuk bisa menyelesaikan urusannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mampu untuk bisa memberikan jalan keluar kesulitan hambanya. Maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi renungan untuk kita semuanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Satu ayat dalam surat At-Talaq menjadi renungan kepada kita semuanya, bahwasanya dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan rizkinya, akan menuntaskan segala macam bentuk kesulitannya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan yang menimpa dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah cukup. Maka itulah cukup bagi dirinya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan yang menimpa diri seorang hamba. Maka hendaklah kita menyandarkan sepenuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwasannya ada keutamaan-keutamaan dari buah tawakal. Yang pertama di sini adalah buah keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tawakal itu sebab akan mendapatkan rezekinya. Al-Imam Ibnu Rajab itu pernah mengatakan bahwasannya tawakal adalah seutama-utamanya cara untuk seseorang itu mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu mengatakan tadi, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi dirinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dari kesulitan seorang hamba disebabkan akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan tawakal adalah bahwasanya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membaca surat At-Talaq, membaca surat 3 ayat surat At-Talaq yang telah disebutkan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Setelah membaca ayat ini, beliau berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari dengan mengatakan, lau anna an-nasa kullahum akhadu biha lakafathum. Kalau seandainya manusia itu mengambil, memperhatikan, memahami 3 ayat tadi, maka cukup bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Maka Ibnu Jarir mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larang-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan pada dirinya. Inilah buah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah di antara faidah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Dan ini adalah merupakan harapan atau mungkin keinginan semua manusia, keinginan seorang hamba ingin masuk surga tanpa adanya hisab. Maka dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan mendapatkan apa yang diinginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita semuanya
ada sab'una alfan, ada 70.000 orang atau jenis manusia yang masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ada 70.000 jenis manusia yang masuk surga tanpa hisab, langsung dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Siapa mereka? Mereka adalah wahum la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang yang tidak minta diruqyah, penyembuhan penyakit dengan doa-doa, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dengan dibacakan doa-doa. Maka bagi orang yang tidak meminta untuk diruqyah untuk dirinya, maka dia adalah orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian wala yaktawun, yaitu mereka orang-orang yang mengobati lukanya tidak dengan menggunakan apa? Kai. Kai itu apa ya? Besi panas yang ditempelkan di lukanya supaya dengan anggapan bahwasanya supaya bukan anggapan supaya darah itu tidak keluar. Itu dengan apa bahasa kita itu? Dengan kai. Itu ketika ada seorang terkena luka pedang, luka goresan, sehingga darahnya itu terus mengalir, nggak berhenti, lalu dia membakar besi panas lalu ditempelkan di luka tersebut dengan tujuan agar darahnya itu tidak mengalir terus. Itu namanya kai. La yastarkun, la yaktawun. Mereka tidak menggunakan pengobatan dengan jenis semacam itu. Kemudian wala yatatayyarun, dan mereka tidak beranggapan sial dengan burung atau dengan tatayyur. Dia beranggapan munculnya kebaikan, kesusahan itu disebabkan karena benda-benda tertentu, atau karena burung-burung tertentu, atau ada angka yang hoki misalnya, atau ada angka yang membuat sial, ada angka yang membuat bahagia, atau ada burung yang menjadikan dia bahagia atau susah dan lainnya. Maka tidak semacam itu. Kemudian wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabbnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan salah satu diantara seorang hamba akan masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian di pagi hari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu bukan berarti tidak adanya usaha. Justru usaha itu sendiri adalah merupakan salah satu diantara wujud tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika seorang hamba ketika menghadapi masa sulitnya, maka bukan berarti dia menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya usaha. Usaha itu adalah tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru usaha terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika seorang hamba ketika menghadapi masa-masa sulitnya, maka dia selalu berusaha agar keluar dari masa sulitnya, agar bisa menuntaskan kesulitan yang dia hadapi. Dia harus berusaha. Lalu setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang mulia yang mungkin untuk bisa menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Nabi kita Muhammad telah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi." Kalau seandainya saja kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya
la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seekor burung. Yaghdu khimasan, dia pergi di pagi hari, dia pergi di pagi hari yang buta, sebelum matahari terbit misalnya, dia pergi dalam kondisi perut yang kosong. Wa yawtaruhu bitanan, dan kembali pulang dengan perut yang penuh, melimpah dengan makanan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di samping kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga dengan berusaha, untuk bisa keluar dari masa-masa sulit yang kita hadapi, maka kita harus berusaha sebagaimana burung berusaha. Apa usahanya burung? Pergi, keluar dari sarangnya, keluar dari sangkarnya untuk mencari makanan. Itulah usaha seekor burung. Maka bagaimana halnya dengan manusia? Akankah kita duduk-duduk santai begitu saja di rumah tanpa usaha, dengan mengandalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Itu bukan sikap seorang mukmin. Itu bukan sikap seorang muslim ketika dia mendapati kesusahan, kesulitan. Tidak. Dia tidak boleh bertawakal pasrah begitu saja tanpa adanya usaha. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk usaha. Nabi kita Muhammad SAW juga memerintahkan kepada kita untuk usaha. Maka dari usaha itulah lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam Ahmad, ada seseorang yang kerjaannya itu hanya duduk di masjid saja, dia tidak usaha. Dia beralasan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeyakinan kalau seandainya Allah memberikan rizki, ya dan rizki itu akan datang. Dia beranggapan bahwasanya kalau sudah menjadi rizkinya, itu akan datang sendiri. Maka apa kata Imam Ahmad untuk orang tadi yang hanya duduk di masjid, tidak melakukan usaha apapun, dengan dalil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil kalau sudah rezekinya pasti akan datang, dia tidak melakukan apapun usaha yang dia lakukan, maka Imam Ahmad mengatakan, ketahuilah orang ini adalah orang yang sangat amat bodoh. Dia lebih bodoh dari seekor burung. Seekor burung itu tidak seperti itu. Seekor burung tidak diberi akal, manusia diberi akal. Tapi seorang burung lebih cerdas daripada orang tadi. Kenapa? Seorang burung itu ngerti kalau ingin mendapatkan rizki yang telah Allah janjikan, yang telah Allah takdirkan, dia usaha dengan terbang, dengan pergi keluar dari sarangnya untuk mencari makanan. Maka itu adalah wujud daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah merupakan hakikat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jami rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah usaha yang dia lakukan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperhatikan cara-cara etika ketika kita berusaha, lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah kita harus mengambil sebab dari jalan agar kita keluar daripada kesulitan yang kita hadapi,
Lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengambil sebab itu ada yang dinamakan sebab yang syar'i dan sebab qadiri. Sebab syar'i adalah usaha yang memang itu usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya usaha yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil sebab yang mana sebab itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya seseorang itu kalau ingin sembuh itu berarti apa? Harus usaha mencari jalan kesembuhan, lalu kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari kesembuhan, contohnya seperti apa? Minum madu. Madu itu adalah obat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya pada diri madu itu ada kesembuhan, bisa mengobati. Atau juga minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu juga bisa mengobati. Kemudian yang kedua, bahwasanya usaha tersebut itu memang sudah memang sudah terbukti bahwasanya itu adalah bisa berhasil. Bisa berhasil. Usaha itu memang berhasil. Memang ada penelitian bahwasanya bentuk usaha tersebut adalah membuahkan suatu hasil. Seperti misalnya usaha dagang. Itu kan jelas semuanya orang mengatakan dagang pasti ada untungnya. Pasti ada labanya dan seterusnya. Dan usaha tersebut adalah juga usaha yang halal. Tidak boleh yang haram ataupun yang melanggar syariat Islam. Baik, kemudian yang kedua, di antara mengambil sebab di situ adalah menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sebab itu. Yaitu tetap seseorang itu adalah menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sebab. Sebab itu adalah sarana, hanya sekedar sarana untuk bisa keluar dari kesusahan, kesulitan. Tapi kita tidak boleh menyandarkan sepenuhnya kepada sarana tersebut. Contoh misalnya ketika orang sakit, dia berobat, lalu dia menyandarkan sepenuhnya bahwa obat ini adalah yang menyembuhkan penyakit itu, tidak mengaitkan kesembuhan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya andil dalam kesembuhan, dalam usaha tersebut. Maka itu tidak boleh. Maka tetap kita menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh menyandarkan sepenuhnya kepada sebab itu hanya sekedar sarana. Tayyib. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya orang yang sudah berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar. Dan apabila hal semacam itu tidak menjadi apa yang diinginkan oleh seorang hamba, maka percayalah itu adalah sudah takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan sebelum diciptakan langit dan bumi. Kaum muslimin zaman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sikap seorang muslim mukmin ketika menghadapi masa sulit adalah dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa,
dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani." Fa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadamu, maka katakanlah fa inni qaribun, tentangku maka katakanlah saya dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum, maka berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk tidak beribadah kepadaku, untuk tidak meminta kepadaku, untuk tidak berdoa kepadaku, memohon kepadaku, maka mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyelisih janjinya. Allah sendiri yang mengatakannya. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Aku akan penuhi permintaanmu. Begitu juga dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi yang sahih, ketika Nabi menghabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga malam terakhir, maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, maka barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan dia. Maka akan kabulkan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau begitu, mungkin pertanyaan, apa perbedaan doa dan zikir? Jangan. Doa dan zikir, apa bedanya? Ada perbedaan atau sama? Doa ya zikir, zikir ya doa. Atau ada perbedaan? Baik. Doa dan zikir. Doa itu artinya apa? Apa? Meminta. Zikir artinya apa zikir? Mengingat. Doa itu mananya apa? Meminta. Zikir mananya mengingat. Berarti dari sisi arti jelas berbeda. Dari sisi arti jelas berbeda. Doa meminta, sedangkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya doa dan zikir ada perbedaan dari keduanya. Sebagian mereka mengatakan doa dan zikir itu memiliki makna yang sama. Doa dan zikir itu memiliki makna yang sama. Kenapa? Karena seseorang itu ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama saja dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang halus. Kalau doa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau zikir itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu sebenarnya seorang hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang halus. Itulah zikir. Oleh karena itu,
mana yang paling afdol? Zikir atau doa? Mana yang paling afdol? Zikir atau doa? Maka zikir lebih afdol. Dengan alasan yang pertama adalah kita diperintahkan sebelum berdoa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya toh? Iya enggak? Kita diperintahkan sebelum berdoa itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Saya mau tahu. Apa buktinya? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keberapa? Yang kelima. Ya. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima itu isinya zikir atau doa. Zikir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Nir-Rahim, zikir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru setelah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Lalu ihdinas siratal mustaqim, maka baru di situ dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal, ihdina apa artinya? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara alasan zikir lebih afdal, zikir lebih mulia daripada, lebih utama daripada doa. Tapi dilihat daripada kondisi. Lihat daripada kondisi. Kenapa? Karena dari kondisi. Taib. Kemudian sekarang ketika seorang hamba ditimpa musibah atau ditimpa suatu kesusahan ataupun kesulitan, maka dia harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pasti doa tersebut adalah doa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jalan keluar dari kesusahan, dari kesulitan, dan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan lain sebagainya. Lantas kira-kira apa keutamaan daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa keutamaan doa? Doa memiliki keutamaan. Yang pertama, doa adalah ibadah, dan salah satu bentuk ibadah dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah salah satu bentuk ibadah dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua, doa adalah sebab mencegah bala dan bencana. Yang ketiga, doa amatlah bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 pilihan ketika seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satu dari 3 pilihan ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang sahihnya, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atir rahimin. Siapa saja seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mana doa tersebut, perhatikan, laisa fiha ismun, doa yang tidak mengandung unsur dosa. Apa contohnya? Doa mendoakan kejelekan seseorang muslim, maksudnya itu kan ada ismun. Atau wala qati'ati rahim,
dan unsur doanya itu tidak berdoa memutus tali silaturahmi, memutuskan tali kerabat. Jika doa semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkannya. Misalnya berdoa gitu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mau mencuri. Digampangkan, dimudahkan dalam mencuri misalnya. Itu kan doa yang mengandung apa? Dosa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan korupsi misalnya, itu kan doa yang apa? Mengandung dosa. Ya, dimudahkan dalam segala urusan kemaksiatan misalnya, itu kan apa? Unsur dosa. Atau doa yang memutus silaturahmi. Maka barang siapa yang berdoa yang di dalam doanya itu tidak mengandung unsur dosa dan semacam itu, illa a'tallahu biha, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikannya ahada thalathin, dengan 3 pilihan. Yang pertama, imma antu ajjalu lahu da'watuhu. Yang pertama ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menyegerakan doanya, akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut di dunia. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu akan menyimpan doanya dia di akhirat, nanti akan diberikan di akhirat. Wa imma ayyusrifa anhu minas su'i mithlaha. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memalingkan, akan menghindarkan bagi dirinya kejelekan-kejelekan, kesusahan-kesusahan pada dirinya. Maka ketika seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan Allah akan mengabulkan segera, atau mungkin Allah akan simpan yang nanti diberikan kepada seorang hamba nanti di akhirat. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan pilihan, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari kesusahan, dari kesulitan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, doa merupakan bukti benarnya iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah merupakan satu bukti benarnya keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarnya tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid rububiyahnya, dalam tauhid uluhiyahnya, dalam tauhid asma wa sifat. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti seorang hamba itu imannya sudah benar. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya Allah itu ada. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meyakini Allah itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu untuk mengabulkan doa. Itu tauhid rububiyah. Ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan, agar Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi, Allah mampu, berarti dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dengan dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan uluhiyahnya, berarti tauhid uluhiyahnya seorang hamba itu benar. Kenapa? Karena dia hanya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Allah Subhanahu wa taala zat yang satu-satunya hanya diibadahi. Berarti ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah ibadah, berarti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah meyakini keuluhiannya, ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid asma wa sifatnya juga benar seorang hamba tersebut ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki,
berarti dia meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha memberikan rizki, sehingga Allah disebut dengan Ar-Razzaq, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia yakin bahwasanya Allah mampu segala sesuatu, berarti dia telah mengimani tauhid asma wa sifat. Allah memiliki nama dengan Qadir, maha mampu, dan seterusnya. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosanya misalnya, berarti dia mengimani tauhid asma wa sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat Al-Ghafur, Al-Ghafur, maha pengampun, dan seterusnya. Itu adalah salah satu di antara keutamaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaminan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan zikir? Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali keutamaan zikir. Kalau kita lihat, kalau kita baca kitab Al-Adhkar misalnya, maka di sana akan kita dapati 60 lebih daripada keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, zikir adalah dapat mengusir setan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengusir setan. Yang kedua, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hati menjadi lapang dan gembira. Itu salah satu di antara fadilah keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah zikir bisa menjadikan hati itu hidup. Hati itu akan semakin tenang. Hati akan semakin hidup. Sebagaimana perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim, pernah mendengar Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalma'i lis-samak. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati itu adalah bagaikan air untuk ikan. Maka bagaimana halnya seekor ikan tanpa ada air? Tentu akan apa? Akan mati. Begitu juga hati jamaah. Begitu hati. Ketika hati tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya itu akan lalai. Hati akan ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya akan mati. Sebagaimana air sangat berfungsi untuk ikan. Taib. Jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sikap seorang mukmin ketika menghadapi masa-masa sulitnya. Maka yang keempat adalah janganlah berputus asa. Janganlah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sering mungkin kita dapati berita-berita ada orang bunuh diri misalnya, ya disebabkan karena kesulitan ekonomi, sehingga putus asa, akhirnya dia bunuh diri, dan lain sebagainya. Dan masih banyak akibat keputusasaannya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kehidupan yang dihadapi sulit, mungkin kemudian dia berputus asa, akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai dia bunuh diri. Maka seorang mukmin, seorang muslim ketika ditimpa kesusahan, ketika menghadapi masa sulitnya, maka tetaplah optimis. Jangan berputus asa. Tidak boleh putus harapan. Karena itulah sikap yang benar. Ketika seorang mukmin itu ditimpa suatu kesusahan, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin, tidaklah suatu musibah, tidaklah suatu kesulitan yang menimpa diri seorang mukmin fil ardi, di permukaan bumi ini, wala fi anfusikum, tidaklah kesusahan musibah yang menimpa pada diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu semuanya telah digariskan, telah ditentukan, telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum diciptakannya manusia, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Agar apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar supaya tidak menjadi putus asa, agar supaya tidak putus asa 'ala ma fatakum, apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian juga tidak menyombongkan diri dengan apa yang, dengan hasil yang dia dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak menyenangi orang-orang yang menyombongkan diri. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, apabila seorang hamba itu tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya, maka janganlah berputus asa, karena itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap optimis, tetaplah berusaha, tetaplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya jalan keluar dari masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh setiap muslim, setiap hamba. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kita baca, yang mungkin bisa kita pelajari, yang mungkin bisa kita pelajari bersama di pagi yang berbarokah ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak pribadi khususnya, dan untuk jamaah sekalian. Dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.